Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di Masjid Assalam, Masjid Wapena kita tercinta pada hari ini tanggal 25 Juli 2013. Sekarang memasuki bulan Ramadan, hari ke-16 ya, hari ke-16 kalau lebih. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani puasa dan juga hadir kembali ke sini. Dan alhamdulillah pula kita saat ini masih ditemani oleh Bapak Ustadz Didi Nur Haris yang tetap dengan paparan dan juga enlightenment yang bisa memberikan pengetahuan dan juga memberikan banyak nasihat untuk kita semua selama menjalani bulan Ramadan ini. Dan untuk hari ini alhamdulillah kita telah memiliki satu tema. Kebetulan ini yang satu adalah meneruskan yang hari Senin lalu ya Pak Ustadz ya, mengenai kunci kebahagiaan. Dan untuk kali ini kita akan juga langsung diteruskan dengan tema yang akan dipaparkan pada hari ini atau didiskusikan pada hari ini, yaitu mengenai inspirasi Qur'ani, dahsyatnya kekuatan doa, ikhtiar, dan tawakal. Jadi untuk bagian pertama nanti Pak Ustadz akan meneruskan tema kunci kebahagiaan yang langsung seperti Pak Ustadz akan dilanjutkan dengan tema hari ini yang baru saja saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebih kita sampai jam 8.15 ini karena waktu buka puasa juga semakin maju. Jadi kita harapkan kita memiliki waktu yang cukup untuk mendengarkan ceramah dan berdiskusi tentunya. Tanpa membuang waktu lagi, kami serahkan waktu dan tempat kepada Pak Ustadz Didi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia serta taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa mendorong kita kepada peningkatannya, kualitas amal kita, taqarrub kita, ketaatan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah akan membingkai kita dalam kedekatannya, terutama di bulan suci Ramadan yang semakin beranjak, semakin berlalu, dan sungguh sifat tabiat waktu ya, tidak akan mungkin kembali ya, sampai kapanpun ya, hingga hari kiamat ya. Oleh karenanya mari kita senantiasa manfaatkan momentum ya, saat-saat Ramadan yang begitu mulia, begitu istimewa ini dengan beragam amaliyah ya, yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Salat malamnya mari senantiasa kita jaga, tilawatul Qur'annya ya, mari senantiasa kita motivasi ya, untuk terus menerus ya, menambah tilawahnya, kemudian juga tadaburnya ya, dan menjelang 10 hari terakhir seperti ini, mari kita pacu ya semangat kita agar tidak kendur ya. Biasanya kalau sudah makin jauh ya berjalan,
Kalau di Indonesia makin maju juga ya, soft-softnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak demikian ya, bagi kita ya. Oleh karenanya eh, majelis-majelis ilmu seperti inilah yang insya Allah akan menjadi kekuatan bagi kita, ya motivasi kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, melanjutkan apa yang hari Senin lalu kita telah mulai ya, untuk menyempurnakan ya kajian kita ya. Karena kalau dipenggal-penggal terpotong-potong ini nanti tidak sempurna ya. Kita telah membahas tentang inspirasi Al-Quran, beberapa yang berhubungan dengan kunci-kunci kebahagiaan ya, yang banyak dicari ya, banyak diinginkan oleh setiap manusia ya, pasti menghendaki kebahagiaan ya. Hadirin rahimakumullah, namun kenyataannya kemarin sudah kita bahas sedikit ya, banyak yang mereka salah dalam mencari dan mengambil ya, sebab-sebab kebahagiaan itu sendiri ya. Banyak menyangka kebahagiaan ini ada dalam luar diri mereka. Mulai dari aksesoris dunia yang semua melingkupi dan melingkari ya kehidupan manusia, tetapi dalam kenyataannya banyak yang mereka dikecewakan oleh dunia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan resep dan menawarkan ya kepada kita bahwa kunci itu sesungguhnya ada dalam petunjuknya ya. Ketika mana kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah telah membekali kepada kita petunjuk-petunjuk yang sungguh menjadi kunci, resep dan sumber ya, kemuliaan kita, sumber keberkahan dalam hidup kita, dan juga sumber kebahagiaan kita ya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku ya, janji Allah ya, la khaufun 'alaihim, tidak akan ada rasa kekhawatiran ya, dan juga mereka tidak akan pernah yahzanun ya, bersedih hati, akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin resep yang pertama sudah kita bahas bahwa kunci itu ada dalam diri kita dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub ya. Insyaallah sore hari ini saya akan melanjutkan kunci yang kedua. Resep yang Allah tawarkan kepada kita sesungguhnya adalah la in syakartum la azidannakum ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Jika kalian bersyukur maka kami akan tambah itu nikmatnya, termasuk juga bertambah bahagianya. Ini tawaran yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah maka ditambah oleh Allah. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kalian kufur, kalau kita ingkar, ya, maka ancaman Allah adalah azabku teramat pedih. Salah satunya yang akan kita rasakan, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan sengsara. Pasti tidak akan bahagia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan tawaran yang Allah berikan kepada kita. Maka syukur adalah pangkal dari kebahagiaan. Ini perlu kita tambah lagi ya. Biasanya kita rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya ya. Nah, tambah satu lagi. Syukur pangkal bahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, bersyukurlah. Tapi kalau kita mau sengsara, kufurlah ya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala yang sering kali muncul dalam kenyataan kita hidup sehari-hari ya seperti ungkapan ini ya. Saya sudah banyak bersyukur ya, tiap hari bersyukur ya, tapi juga masih begini-begini ya. Jadi tiap hari sudah baca alhamdulillah, setiap hari kita sudah bilang thank you. Ya. Kalau bahasa Jermannya apa? Hah? Tante. Ini belajar nih. Jadi kadang-kadang
seringkali kemudian kita masih mendapati begini-begini saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara sekilas ungkapan ini kita anggap sudah memenuhi tuntutan syukur. Karena ada kalimat, saya sudah selalu bersyukur. Tapi ujungnya itu kok masih begini-begini. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kita belum bersyukur. Ya. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa kita belum bersyukur. Ya. Selama ini kita mungkin bersyukur kalau kita mendapatkan kesenangan. Ya. Selama ini kadangkala juga kita lebih banyak merasakan kesyukuran ketika ada kelapangan. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Syukur yang seperti itu tidak salah ya. Tetapi sesungguhnya wajar-wajar saja. Ya. Tapi yang kita inginkan dari syukur sesungguhnya ya, tidak hanya sebatas ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kelapangan, rezeki kah atau mungkin nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi. Tetapi kalau hanya itu yang kita fahami dari bersyukur, maka boleh jadi kita akan banyak mengalami kekecewaan juga ya. Sebab kadang-kadang kita akan merasakan dalam hidup ini pahitnya dan getirnya ya dalam kehidupan ya. Oleh karenanya yang kita kehendaki syukur yang akan membawa kepada kebahagiaan adalah kita senantiasa merasa ya. Berterima kasih selalu menumbuhkan sebuah penghargaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan ya, alhamdulillah ya, atau mungkin bahasa-bahasa yang lainnya dalam setiap situasi maupun juga kondisi. Jadi kalau kita dapat uang, alhamdulillah. Kalau uangnya sempit juga, alhamdulillah. Ya. Kalau kita dapat nikmat, yang kita ucapkan, insya Allah rata-rata alhamdulillah ya. Tapi giliran dapat musibah, memang kadang-kadang sulit ini mulut untuk mengucapkan, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit kira-kira? Bisa kita bilang sakit alhamdulillah? Tidak setiap orang kadang-kadang. Ketemu jodoh? Alhamdulillah. Jodohnya agak lambat? Astagfirullah. Tetap seharusnya alhamdulillah. Makanya dalam situasi dan kondisi apapun ya. Lagi hujan kayak alhamdulillah. Enggak hujan juga alhamdulillah. Nah ini yang perlu kemudian kita latih ya dalam setiap kehidupan kita. Memang yang biasanya kita melatih ketika mendapatkan nikmat. Ya. Nah bagaimana kemudian kita membiasakan yang kita katakan mungkin musibah atau ujian atau ketidaknyamanan. Kita pun juga ingin berusaha tetap bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sulitnya. Nah beberapa resep mungkin sebagai sebuah saranan ya. Masukan agar kita dalam setiap kondisi, situasi apapun tetap mampu mempertahankan kesyukuran kita. Sehingga kita pun juga merasakan bahwa musibah, ujian, tantangan-tantangan dalam kehidupan yang kita rasa tidak nyaman itu pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengelolanya? Pertama, syukuri bahwa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan akidah dan iman kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menghadirkan suasana ini, maka sungguh kita akan tetap bersyukur. Kita akan tetap berterima kasih. Kita akan senantiasa berbahagia. Sebab biasanya kalau kita merasakan bahwa ujian dan musibah itu masih dalam kadar yang kecil, sesungguhnya tidak seberapa ya. Ketika kemudian kita melihat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doanya yang beliau dalam beberapa riwayat
jarang sekali bangkit dari majelisnya kecuali beliau berdoa dengan doa-doa ini. Doanya cukup panjang. Di antaranya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ila akhirih, sampai Nabi SAW dalam salah satunya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau uji aku. Jangan engkau timpakan musibah kepadaku dalam urusan agama. Jadi sesungguhnya Rasul mengajarkan kepada kita, sebesar-besar musibah, seberat-beratnya ujian itu, kalau seorang hamba ini diuji oleh Allah dalam masalah agama. Ketika seseorang dijauhkan daripada ibadah, itulah musibah yang sesungguhnya. Ketika orang tidak dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, itulah sebesar-besar musibah. Ketika orang dijauhkan daripada hidayah, itulah sebesar-besar daripada musibah. Ketika orang dijauhkan daripada nilai-nilai iman, maka itulah sebesar-besar musibah. Maka kalau ujian kita baru tongpes katanya, kantongnya kempes ya. Atau mungkin ujian-ujian yang sifatnya masih sekedar dunia kita, sesungguhnya ujian itu masih dianggap kecil dibandingkan ujian dan musibah yang ditimpakan kepada sebagian hamba Allah ketika mereka dalam urusan agama mereka. Oleh karenanya, dengan melihat seperti ini, tetap kita akan bersyukur. Ya. Karena kita dijauhkan dari musibah yang lebih besar, yaitu musibah dalam urusan agama. Maka hati-hati kalau kemudian yang diuji dari kita ini adalah dalam masalah-masalah agama kita ya. Dalam urusan-urusan iman kita. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, kita bersyukur ya. Karena sesungguhnya kita tidak mendapat musibah yang lebih besar. Ya. Kita tidak mendapat musibah yang lebih besar. Ini cara kita bagaimana agar tetap bersyukur ya dalam ketidaknyamanan. Ya. Kadangkala kalau kita melihat yang lebih besar, tentu musibah yang kita terima akan terasa ringan ya bagi kita ya. Ya. Terasa ringan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya syukuri apa yang mungkin tidak kita terima yang lebih besar ya. Ya. Misalkan kalau kita kecelakaan ya sepeda motornya, ya, maka syukurilah, alhamdulillah kok cuma sepeda motor yang kecelakaan. Coba kalau sama orang-orangnya kan begitu kan. Coba kalau tadi nabrak orang, ya. Jadi ini kan lebih parah lagi kan. Jadi kalau kita misalkan jari telunjuk kita yang kena kecepit begitu, jangan hanya fokus pada jari telunjuknya. Tengok itu yang empatnya itu, alhamdulillah yang empatnya nggak kena kan begitu. Kadangkala kita merasa sangat nestapa hanya karena memfokuskan pada satu titik. Padahal masih banyak sekali yang bisa kita syukuri. Nah, seorang istri barusan diberi hadiah oleh sang suami. Ya. Dikasihlah kalung emas, dibawa ke pasar, subhanallah, dicuri sama orang. Nah, kira-kira suami kalau memberikan seperti ini, marah nggak Pak? Sang istri bilang sama suaminya, Bang, aduh sial betul hari ini ya. Kalau yang kau berikan kepadaku, padahal ini kalung yang sangat luar biasa, hilang ya. Ini kalau suami kadang-kadang bisa jadi masalah juga seperti ini ya, menyalahkan istrinya. Ya, coba kalau tadi nggak aku berikan, nggak jadi kan, ya, nggak hilang kan dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kadang-kadang kalau kita berpikir lebih besar ya, sungguh kadang-kadang ada hal yang untung yang hilang baru kalungnya atau mungkin yang hilang hanya sekedar materi dan sebagainya. Masih banyak hal yang bisa kita syukuri ya, tidak hilang segala-galanya dalam diri kita ya. Makanya ada cerita Kabayan, ya ini cerita-cerita saja ya. Kita lucu ya, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Kembali lagi seperti Nasruddin Koja kan. Dungu lucu tapi ada hikmahnya. Ya. Motornya hilang, lalu kemudian
Dia ketika masuk rumah hendak menjemput istrinya, pergi-pergi kemudian sudah tidak di depan rumahnya ya, sudah dicuri sama orang. Apa dia katakan si Kabayan ini? Alhamdulillah, untung yang hilang motornya. Coba kalau tadi saya ada dalam motor itu, saya juga ikut juga hilang. Ini namanya berpikir sederhana tetapi cukup membuat hati menjadi tentram, kan begitu kan? Ya, hati menjadi tentram. Oleh karenanya kalau kita melihat musibah yang lebih ringan, maka sesungguhnya apa yang kita terima lebih ringan, sesungguhnya ini akan membuat tetap kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok kita tidak mendapatkan musibah yang lebih besar lagi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita dalam musibah pun perlu juga bersyukur dan menanamkan? Karena ternyata dosa kita akan diampunkan. Ya. Orang ketika dapat musibah, bahkan Nabi katakan, meskipun tertusuk duri di tengah jalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasul katakan, hatta syaukatu allati yushakuha. Ketika kaki kita ya tertancap duri di laut di jalan, kata Nabi, Allah akan jadikan kifarat bagi kita. Sesungguhnya untuk apa? Untuk menghadirkan suasana adem, tenang, ya, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, di sana ada kifarat. Ya. Di sana ada penghapusan dosa yang Allah siapkan ya kepada kita. Sehingga hati kita tetap bersyukur, kita ikhlas, kita tetap redha. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ternyata kadang-kadang juga Allah punya cara. Ya. Ya, ini salah satu sisi lainnya bagaimana kita mengelola ya pikiran kita. Ya. Orang ketika diberi musibah oleh Allah, ternyata manfaat dan juga dampak positifnya cukup banyak. Tambah ibadahnya, tambah rasa takutnya, tambah harapannya, tambah doanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi kalau kita nggak diberi musibah oleh Allah, kadang-kadang ibadahnya nggak nambah, doanya juga nggak khusyuk, kan begitu kan? Takutnya juga tidak bertambah. Ya. Harapannya juga tetap saja begitu. Tetapi dengan kita mendapatkan musibah, ternyata hikmah-hikmah di baliknya, salah satunya adalah bertambahnya berbagai kedekatan kita kepada Allah juga luar biasa. Ya. Belum lagi juga kadang mengikis sombong dan lain sebagainya, ujub. Ya. Ini juga sisi lainnya yang bisa kita ambil ya. Indikasi Allah menghendaki baik ya. Dalam Imam Bukhari disebutkan bahwa kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah akan uji. Jadi kalau hamba itu dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, salah satu cara Allah ya, untuk mendekatkan kebaikan itu adalah dengan mengujinya. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, alhamdulillah berarti Allah sayang sama kita. Ya. Allah cinta sama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Ibnu Hibban ya, disebutkan bahwa Allah menghendaki kedudukan tertentu ya, di surganya. Ada derajat yang kadangkala ditengok kita ini tidak sampai pada kedudukan itu. Maka untuk mempercepatnya, ya, kita dipercepat kedudukannya, kita ditinggikan lebih cepat ya. Derajat kita salah satunya adalah dengan cara Allah berikan ya, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah kadangkala. Nah, dengan persepsi dan pemikiran seperti ini yang dibangun oleh Nabi SAW dalam beberapa sabdanya, seperti inilah kemudian kita bisa mengelola ya, bagaimana kadangkala ujian, musibah, kekurangan, kesempitan yang kita alami dalam kehidupan ini menjadi sebuah buah-buah kesyukuran yang semakin menambah kebahagiaannya dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, belajar dari 3 orang ya yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Ini ada dalam hadis Bukhari, sangat panjang. 3 orang Bani Israel di zaman sebelum kita. Ya. Mereka orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, satu orang buta, satunya orang yang tidak punya rambut, botak alias botak ya, satu orang kulitnya belang. Ya. Jadi 3-tiganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengirimkan malaikat untuk datang kepadanya. Datanglah kepada orang yang tidak punya rambut ini. Wahai saudaraku, ada apa gerangan yang paling engkau inginkan dalam kehidupan ini? Maka sang
orang botak ini mengatakan tidak ada lain kecuali aku pengen seperti saudara-saudaraku yang lain, rambutnya indah, ya. Mereka tidak dicela seperti aku, ya. Di mana-mana aku dipanggil isi botak dan lain sebagainya, kan begitu. Subhanallah. Maka adakah kau menginginkan seperti itu? Ya, aku menginginkan seperti itu. Maka kemudian malaikat ini mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keindahan rambutnya. Lalu kemudian malaikat doakan dan dikembalikan keindahan rambutnya, lalu dititipkan dengan seekor kambing, ya. Seekor kambing, dititipkanlah. Tolong titip ini kemudian dipelihara dan akhirnya sang orang ini betul-betul menjadi kaya raya, ya. Rambutnya jadi indah, lalu kemudian peternakan kambingnya luar biasa. Kemudian Allah menguji datang kepada orang yang kedua, ya. Orang yang diuji oleh Allah dengan kulitnya yang belang. Lalu kemudian dia bertanya, malaikat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini bertanya, ada apa yang gerangan yang kau inginkan? Aku menghendaki kulit yang halus seperti saudara-saudaraku yang lain. Maka kata malaikat ini, adakah kau yang inginkan itu? Ya, maka kemudian didoakan dan dikembalikan kulitnya dan kemudian diberilah ia seekor dalam beberapa riwayat itu seekor ya peternakan, ya, intinya. Jadi peternakan sapi atau ya satu kambing, satu onta, yang satu ada peternakan lainnya, kuda atau sapi lah seperti itu. Jadi intinya seperti itu, diberikan sapi lah. Kemudian setelah itu dia berkembang menjadi peternakan yang sangat luar biasa. Lalu datang kepada orang yang buta juga sama. Apa yang kau inginkan? Aku ingin mata yang jelita, ya. Mata yang bisa memandang keindahan. Lalu didoakan oleh malaikat itu. Setelah itu dia diberikan onta, lalu diternakan hingga dia kaya raya menjadi seorang yang saudagar kaya onta, ya. Akhirnya setelah sekian tahun lamanya Allah Subhanahu wa taala kembali menguji, datangkan itu malaikat, datang kepada orang yang mereka yang punya rambut yang sangat indah, persis datangnya seperti dia dulu ketika sebelum indah rambutnya, dalam keadaan botak. Ini malaikatnya. Subhanallah. Makanya ini menjadi dalil bahwa malaikat itu bisa dengan izin Allah, ya, bisa berubah-ubah, ya. Artinya seperti manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia datang kepadanya lalu meminta kepada saya ini orang fakir, saya dalam perjalanan yang sangat jauh. Tolong berilah bantu aku, ya, dari rizki yang Allah berikan kepadamu, ya. Maka kemudian dia mengatakan tidak ada bagimu bagian, ya. Bagimu bagian. Dia pelit, ya, dia bakhil terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikannya. Lalu kemudian sang malaikat ini mengatakan, sungguh sepertinya aku mengenalimu. Ini malaikat memukar seperti itu. Sepertinya aku mengenalimu. Bukankah dulu engkau orang yang botak, tidak punya rambut? Lalu Allah karuniakan rambut yang indah, ya. Bukankah engkau dulu miskin, tidak punya apa-apa? Lalu kemudian Allah kayakan engkau dengan sebanyak ini peternakan, ya, kambing dan sebagainya. Maka kemudian sang malaikat mengatakan, jikalau engkau berdusta karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengembalikanmu seperti sedia kala. Subhanallah. Kemudian dia menguji orang yang kedua, orang yang diberi kulit yang belang, persis seperti dia dulu sebelum mendapatkan keindahan kulitnya. Dia datang meminta salah satu dari anugerah yang Allah berikan, tetapi dia menolak, ya. Dia merasa bahwa ini adalah hasil usaha dia. Lalu kemudian dia mengatakan sang malaikat, sepertinya aku mengenalimu. Bukankah dulu engkau yang berkulit belang, ya? Lalu Allah berikan engkau kulit yang indah. Bukankah dulu engkau orang yang miskin, ya? Tetapi kemudian Allah berikan kekayaanmu. Tiga-tiganya rata-rata menjawab, yang satu dan dua jawabannya sama. Rata-rata menjawab, bukan sama sekali. Aku bukan engkau yang kau kenali itu, ya. Aku ini anak orang kaya. Aku ini keturunan orang-orang pejabat. Aku ini orang-orang yang mulia. Tidak pernah aku jatuh miskin sebelumnya. Maka kata sang malaikat, jikalau engkau berdusta atas nama Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan seperti sedia kala. Kemudian datang kepada orang yang buta, seperti dulu dia buta. Ini malaikatnya. Dan yang ketiga ini ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kelembutan hati. Allah buka hatinya ketika meminta sesuatu dari apa yang Allah berikan. Jawaban sang orang yang buta dulunya, dia mengatakan, ambil apa saja yang kau inginkan. Sungguh dulu aku seperti yang kau katakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, dengan anugerah-anugerah dan nikmatnya ini. Maka aku tidak akan pernah menghalangi siapapun yang telah memberikan dahulu,
ya, nikmat dan anugerah itu. Maka kata sang malaikat membuka jati dirinya, aku adalah utusan Allah untuk menguji kalian. Allah memurkai 2 orang saudaramu sebelumnya karena dia lupa, dan Allah meridhai apa yang engkau lakukan. Maka ambillah semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Hadirin rahimakumullah, ini kisah nyata yang dulu pernah terjadi zaman Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kembali yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari untuk menjadi pelajaran kepada kita. Ya, menjadi pelajaran kepada kita bahwa kesyukuran ini adalah kunci kebaikan, kunci kebahagiaan bagi siapapun. Bahkan kalau kita tidak bersyukur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sesungguhnya banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita Bani Israel ini, ya. Tapi insyaallah intinya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang tidak bersyukur ini ya, yang harus kita hindari ya. Apa? Masih banyak mengeluh. Jadi kalau ingin tahu apakah kita ini syukur atau tidak, tengok ya. Kalau masih banyak ngeluhnya, berarti kita masih belum bersyukur. Jadi banyak mengeluh ya. Jadi oleh karenanya keluhan ini harus kita hentikan. Apalagi kadang-kadang kita di zaman internet sekarang, Twitter, Facebook dan sebagainya, iseng begitu, kita sebarkan virus keluhan ini ya. Apakah mungkin kalau kita di sini apa? Panjangnya gak? Ya kalau orang Pontianak bilang gitu, panjangnya gak 18 jam ini. Ini kan keluhan begitu kadang-kadang membuat akhirnya kita down. Bahkan itu virus sesungguhnya. Ya, orang yang banyak mengeluh ternyata ini kata orang kesehatan ya. Jadi orang yang banyak mengeluh ternyata semakin menambah rasa sakit. Ya. Kalau kita mengeluhkan sakit kita, bertambah sakit kita. Ya. Karena keluhannya itu. Ya. Karena ketika kita mengeluh, langsung hormon-hormon itu dikirimkan sehingga menambah semakin beratnya musibah dan ujian kita. Ya. Dan biasanya memang kalau kita banyak mengeluh ya, ternyata kita pun juga banyak banyak kecewa ya, banyak sakit hati, dan lebih banyak kemudian lebih cepat marah ya. Makanya kita ganti ya semua keluhan-keluhan itu dengan hal-hal yang sifatnya positif ya. Sebab ketika kita dengan hal-hal yang positif, ini auranya juga akan kebaikannya. Biasanya kalau orang mengeluh ini salah satunya juga mengecilkan nikmat Allah. Ya, ini salah satu juga tanda juga tidak bersyukur ya. Makanya kalau kita mendapatkan apapun, ya tetap saja kita sampaikan alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mengecilkan nikmat ya, semisal ungkapan-ungkapan misalkan aduh gaji masih kecil, rumah masih sempit ya. Atau mungkin kendaraan masih biasa dan sebagainya. Kadang-kadang mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini yang mengundang keluhan-keluhan ya. Maka seharusnya kita yang sebaliknya ya. Ya, biasanya ini juga hal-hal yang lain yang menghendaki apa yang ada pada orang lain hilang, alias hasad ya. Ya. Jadi biasanya keluhan seperti ini ketika kita juga suka membanding-bandingkan ya. Jadi suka banding-bandingkan orang lain, tidak mau menjadi diri kita sendiri. Ya. Mungkin yang hitam pengen tengok orang putih ya. Jadilah kita akhirnya mengeluh ya. Kita yang mungkin biasa-biasa tengok orang yang luar biasa, akhirnya kadang-kadang kurang syukurnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seringnya kita membanding-bandingkan orang yang di sekeliling kita, makin kita banyak dikecewakan, makin kita sakit hati, makin kita banyak mengeluh ya, sehingga kita kurang banyak syukurnya. Padahal sungguh kalau kita mau banyak melihat sisi kebaikan kita, lebih banyak yang bisa kita syukuri ya. Dan dampaknya ini biasanya sampai seperti ini, kikir akhirnya ya. Ini ujungnya ya. Kalau orang banyak mengeluh, orang kemudian banyak bandingkan orang lain, hanya kikir ini juga bentuk tidak syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya dia menzalimi dirinya, kemudian menzalimi orang lain, ya. Bahkan dia juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita hindari sifat-sifat ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang banyak bersyukur ya. Ini ya. Ini dampak-dampaknya kita disiksa dengan kondisi-kondisi kita. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam beberapa ini saya coba renungkan,
kalau kita biasakanlah banyak mengungkapkan ya. Banyak ungkapkan setiap hari hal-hal yang positif dalam diri kita ya. Sehingga Nabi SAW setiap pagi dan petang beliau ungkapkan langsung, tidak hanya sekedar diingat, beliau ungkapkan. Jadi ungkapan inilah yang kemudian memberikan sebuah kekuatan aura dalam kehidupan. Rasul tiap pagi dan petang. Kalau pagi beliau mengatakan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukru. Ya Allah, tidak ada satu pun aku berpagi-pagi. Nah, kalau sore begini Nabi SAW baca habis subuh sampai kira-kira menjelang matahari terbit, atau dibaca habis asar sampai kira-kira menjelang maghrib. Kalau kita tidak baca sebelum maghrib, kita baca setelah maghrib. Yang sesungguhnya adalah inspirasi kekuatan untuk apa? Mendatangkan agar kita banyak bersyukur dan jangan banyak mengeluh. Ya Allah, ma asbaha bi min ni'matin. Tidaklah aku berpagi-pagi. Kalau sore hari, ma amsa bi min ni'matin. Tidaklah aku bersore-sore dalam kenikmatan, au bi ahadim min khalqika, dan tidak satu pun daripada makhlukmu, tidak siapapun. Tidak aku, tidak satu pun di antara makhlukmu, faminka wahdaka, maka sungguh nikmat itu daripadamu. Kita tidak memiliki daya kekuatan, kita tidak memiliki sedikit pun peran, kecuali itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka resapi doa begini ya. Jadi kita banyak membangun, jadi bank pikiran kita ini kita penuhi dengan sisi-sisi positif, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kalau kita sulit, oh saya masih apes, kita masih susah ya. Tentu kita lihat, coba alhamdulillah masih bisa bernafas dengan nyaman. Masih kita bisa tidur dengan nyenyak. Masih bisa makan dengan enak. Ya. Betapa kalau kita lihat diri kita saja, ya, diri kita saja, tentu kita sudah tidak sanggup untuk mensyukurinya. Belum nikmat-nikmat yang lain. Makanya ungkapan Nabi seperti ini sesungguhnya apa? Melahirkan aura kesyukuran yang luar biasa. Dan perlu kita perbaharui setiap pagi dan setiap petang. Ya. Ini caranya agar kita terus berbahagia. Maka sungguh Bapak Ibu sekalian, ini doa Nabi kalau terus ya kita hayati, kita tancapkan pagi dan petang, kita menjadi orang-orang yang terus berbahagia. Tidak pernah kita akan mengeluh ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kebaikan sesungguhnya. Ya. Adalah hamparan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ya Allah, falakal hamdu walakas syukru. Bagimu puji ya Allah. Bagimu syukur ya Allah. Ya. Ini Nabi SAW. Belum lagi ini, Nabi ini pagi dan petang ini ya. Beliau sampai doanya begini. Subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, segala puji bagimu. Segala kesyukuran ya. Puji bagimu adada khalqihi, sebanyak makhlukmu, waridha nafsihi, seridha dirimu ya Allah, wazinata arsyihi, seberat apa? Singgasanamu ya Allah, wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatmu. Ini artinya apa? Sebuah ungkapan yang sudah pol ya, mentok ya, tidak ada lain. Jadi kesyukuran yang tiada bandingnya, seberat singgasananya, sebanyak kalimatnya, sebesar redha Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Nabi juga pagi dan petang tidak kurang 100 kali dalam riwayat Muslim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Subhanallah. Banyak berzikirnya. Memperbarui apa? Memberikan kekuatannya di dalam diri kita. Makanya banyak-banyak kita mengingatnya. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ya, temui orang-orang yang mungkin lebih nestapa daripada kita. Cari orang-orang sekitar kita. Maka kita akan banyak bersyukur. Jadi kalau kita diberikan kelengkapan anggota badan, lihat itu orang-orang yang cacat. Ya. Kalau kita diberi nikmat kesehatan, tengok itu orang-orang yang di rumah sakit. Kalau kita masih hidup, sesekali kita tengok orang yang sudah terbaring ya, di kuburan mereka. Makanya Nabi SAW ini sarannya dalam At-Tabrani, unzur ilaman huwa dunaka. Kalau urusan dunia ini, cobalah kita tengok orang yang di bawah kita. Maka akan muncul syukur kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau kita dalam urusan dunia, materi, tengok orang yang di atas kita, kita akan banyak kufurnya. Ya. Tapi kalau masalah agama, tengok yang di atas kita. Makanya Nabi SAW
Hasad itu tidak boleh. Iri itu hukumnya haram. Kecuali kepada dua orang. Siapa? Kita iri kepada orang yang diberikan oleh Allah harta. Lalu dia bisa menginfakkan harta itu di jalan Allah. Iri kita kalau tengok mereka. Kata Nabi, iri kalau mau iri, iri kepada mereka. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, lalu dia membacanya siang dan malam. Tengok orang yang tiap hari bisa baca Quran. Sekian juz. Masya Allah, mantapnya. Aku bisa berapa juz ini? Nah, kalau tengok begitu, urusan agama, tengok yang lebih tinggi. Ya. Makanya Nabi SAW kalau mengajarkan doa kita minta surga, wa nas'alukal ula minal jannah. Ya Allah, aku minta surga yang tertinggi, surga Firdaus. Kata Nabi SAW, surga Firdaus yang di bawah arash Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada letaknya di tengah-tengah surga. Nah, jadi kalau urusan akhirat kita mintanya yang tertinggi. Jangan syukurlah Ustaz, nanti dapat emperannya pun juga jadi kan begitu kan. Itu namanya kita tidak punya semangat ini. Kalau urusan kebaikan kita harus fastabiqul khairat. Ya, tengok yang lebih tinggi. Makanya dulu para sahabat itu berlomba-lomba begitu. Ya, yang namanya sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar itu terus berlomba-lomba. Nabi SAW pernah suatu pagi lagi ngumpul begitu, Nabi bertanya, siapa hari ini yang sedang berpuasa? Aku ya Rasul. Abu Bakar yang jawab. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Aku ya Rasul. Abu Bakar lagi jawab. Siapa hari ini yang sudah mengantar jenazah? Aku ya Rasul. Siapa hari ini sudah bersedekah? Aku ya Rasul. Subhanallah. Pagi-pagi udah berapa amal itu dibuat. Kata Nabi, tidaklah berkumpul amal-amal ini kecuali dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Itu begitu. Luar biasa. Jadi para sahabat itu begitu. Makanya pernah ada orang-orang miskin, ya, datang lapor kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi, dalam riwayat Muslim disebutkan. Jadi, ya Rasul, kami ini ya Rasul iri kepada orang-orang kaya itu. Mereka bisa berbuat apa yang aku buat, tapi kami tidak bisa berbuat apa yang mereka buat. Kami berpuasa, mereka berpuasa. Kami sholat, mereka juga sholat. Ya. Kami sholat Jumat, mereka juga sholat Jumat. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah ya Rasul. Bagaimana ini? Nggak adil dong ya Rasul. Maka kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, ini bentuk hiburan Nabi kepada siapa? Sahabat-sahabatnya. Maukah aku berikan kepada kalian resep? Kalau kalian lakukan, kalian tidak akan pernah disusuli oleh orang sebelum dan sesudah kalian. Subhanallah. Luar biasa ini resepnya. Ini menggebunya mereka ya. Akhirnya, wahai sahabat, tolong setelah sholat, baca tasbih 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Baca takbir 33 kali. Subhanallah. Makanya kalau habis sholat, jangan langsung Assalamualaikum. Nah, begitu. Ini luar biasa. Resep kalau kita lakukan, kata Nabi SAW, tidak akan pernah disusil orang sebelum dan sesudah kalian. Dilakukanlah resep ini. Diamalkan luar biasa. Istiqomah. Tapi kemudian setelah beberapa hari lagi, datanglah menghadap Nabi. Ya Rasul, musibah. Kenapa? Mereka tahu resep yang kau ajarkan kepada kami. Jadi mereka pun mengamalkan resepmu ya Rasul. Gimana ini ya Rasul? Kata Nabi SAW sambil beliau tersenyum, beliau mengatakan, kalau sudah begini ya ini nikmat Allah yang Allah bagi kepada siapa saja yang kau kehendaki. Jangan kau iri kalau sudah seperti ini. Jangan iri lagi ya. Mereka bisa bersedekah, tapi mereka juga mengamalkan resepmu. Subhanallah. Tapi intinya apa? Intinya bagaimana mereka itu kompetisi ya dalam amal kebaikan. Oleh karenanya Rasul SAW mengatakan, wala tanzur ila man fawqaka, jangan tengok orang yang di atasmu kalau urusan dunia. Kenapa? Fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi indak. Karena yang demikian itu kalau kita dalam masalah urusan dunia tengok yang di bawah kita, ya, akan lebih mendatangkan kita tidak meremehkan nikmat. Nah, begitu kata Nabi, alla tazdari ni'matallahi indak. Jadi kita apa? Lebih mensyukuri nikmat, ya. Tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang-kadang kita suka tadi itu ya, mengecilkan nikmat? Selalu kita tengok orang yang lebih di atas kita, makanya syukurnya kurang, ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita seperti ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, terapkan ajian untung, ya. Ajian untung. Kalau orang Jawa biasanya untung, nah tadi ya. Ini tiap hari kadang-kadang kita tengok lebih besar tadi itu ya. Kalau kita tadi motornya yang tabrakan, untung alhamdulillah bukan orangnya yang ketabrakkan begitu. Untung nggak nabrak orang. Ya kalau mungkin kita jarinya yang kehilangan, untung nggak semuanya. Coba kalau semuanya. Jadi ini ya dari radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat Al-Bukhari Nabi mengatakan la tiarah, tidak ada yang namanya sial.
Sebab ternyata ungkapan sial ini langsung memformat pikiran kita jadi nggak bersyukur. Sial hari ini, hujan lagi. Sial hari ini, hilang lagi. Jadi kata Nabi, la tiyarah, tidak ada ungkapan sial. Buang jauh-jauh daripada kesialan. Tidak ada negative thinking. Makanya Islam mengharamkan. Tidak ada hari sial, nggak ada. Tidak ada bulan sial, nggak ada. Tidak ada tahun sial, nggak ada. Ya, tidak ada semuanya. Semua hari baik, semua tahun baik, semua bulan baik. Jadi tidak ada itu yang seperti itu. Ternyata, tapi kalau masyarakat kita masih banyak kan, hari sial, tanggal sial, tahun sial, angka 13, hari ini, hari itu, dan lain sebagainya, dianggapnya sial. Tempat sial, apalagi itu. Orang sial, nauzubillah. Itu pikirannya jadi virus semuanya itu ya. Jadi akhirnya hidup ini kesialan semuanya. Kalau yang seperti itu kita menganggap sial, kata Allah, ana inda dhanni abdi. Ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau aku disangka sial, aku yang seperti itu akan aku buat sial, betul dia. Maka kadang-kadang, Pak Ustadz, betul, saya sial betul hari ini. Karena kita pikirannya sudah sejak awal sial. Ya, sial. Nabrak kucing, ini kadang-kadang yang banyak ini ya. Nabrak kucing. Waduh, ketakutan. Sesungguhnya kadang-kadang betul jadi kecelakaan bukan karena kita nabrak kucingnya. Karena kita terus khawatir di sepanjang jalan begini khawatir terus. Akhirnya nggak konsentrasi, nabrak betulan akhirnya. Padahal bukan karena kucingnya. Kan begitu kan? Tapi karena kita pikirannya tadi kotor itulah tiarota. Maka Nabi kemudian mengarahkan apa? Wa khairuha al-fa'lu. Wa khairuha al-fa'lu. Yang lebih baik itu adalah optimis. Optimis. Jangan ada kata-kata sial, tetapi kata-kata yang optimis. Makanya Nabi kemudian mengatakan, apa itu ya Rasul al-fa'lu optimisme? Al-kalimatus sholihatu yasma'uha ahadukum. Yaitu kata-kata yang berenergi. Kata-kata yang positif yang kau perdengarkan kepada orang lain. Meskipun kita misalkan, gimana kabarnya? Kita lagi sakit kepala. Alhamdulillah, baru sakit kepala aja. Alhamdulillah, tetap sih kan begitu kan. Jadi apapun, artinya apa? Ketika ungkapan-ungkapan positif itu yang kita berikan, untung, misalkan seperti itu, insya Allah auranya itu aura yang baik. Ya, kita akan selalu bersyukur. Ini waktu sudah habis, baru resep kedua ya. Resep ketiga belum masuk. Baik, nggak apa. Kalau begitu ya kita langsung buka saja. Langsung kita buka saja termin tanya jawab karena sudah diingatkan. Mudah-mudahan nanti bisa kita gali lebih lanjut di lain kesempatan insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini kebetulan jadi belum selesai ya. Kalau memang bisa dilanjutkan hari ini, tapi kalau memang tidak, kita masih dari Sabtu untuk resep ketiganya. Jadi masalah kebahagiaan ini rupanya nggak bisa satu sesi saja. Jadi rupanya harus 3 sesi karena hal ini memang tidak mudah dilakukan ya sebetulnya Pak Ustadz. Tapi kita perlu belajar karena nanti pada akhirnya nanti kita akan banyak manfaatnya yang kita peroleh daripada melaksanakan resep kebahagiaan ketiga resep ini. Untuk membersihkan waktu, kita masih ada mungkin 10 menitan lagi. Kita langsung buka saja tanya jawab bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan. Kalau memang Mas Fajar, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya dengar tadi soal syukur ini, jadi kelihatannya kita nggak boleh marah ya. Nah, saya nggak tahu, kadang-kadang kan batasnya ada juga yang bilang kalau misalnya dizalimi itu nggak boleh diem aja, atau limitnya sebenarnya seperti apa sih? Yang namanya marah itu apakah memang sama sekali tidak diperbolehkan atau memang ya seperti apa? Tolong dijawab aja, terima kasih. Jazakumullah khair. Pertama, bahwa masalah marah ini termasuk ya satu di antara tabiat yang tidak mungkin ya manusia akan menghilangkannya. Cuma kita diberikan resep oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Kapan kita boleh marah, kapan kita tidak boleh marah. Nabi SAW ketika beliau mengatakan orang yang paling kuat itu orang yang menang bergulat kan. Kata Nabi kan begitu kan? Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup mengendalikan ketika amarah. Tetapi apakah Nabi kemudian tidak pernah marah? Nabi pernah marah. Ya. Tapi marahnya Nabi itu terarah. Jadi marahnya Nabi terarah. Beliau itu tidak pernah marah kalau urusan dirinya yang dizolimi. Beliau tidak pernah marah. Kalau beliau diejek, nggak pernah marah beliau. Kalau masih urusan dirinya.
Beliau sering diludahi, tidak pernah marah. Beliau dizolimi, beliau diusir, beliau nggak marah. Ya. Apa kurangnya beliau ketika pergi ke Taif ya? Di sana ingin berdakwah, bukannya disambut ya. Alhamdulillah kalau saya di sini disambut luar biasa. Beliau di sana disambit itu ya, dilemparin sama batu sama macam-macam sampai berdarah-darah itu. Subhanallah. Ya, itu Nabi SAW. Tetapi luar biasa. Nabi sebegitunya ya diperlakukan, apa yang muncul bukan ungkapan kata-kata cemoohan, bukan hinaan. Kalau ibarat orang mengatakan sepertilah engkau buah mangga, dilempar batu bukan diberi batu, tapi diberi mangga kan begitu kan? Diberi buat mangga. Memang itu sulit ya. Jadi sulit ya. Makanya kadang-kadang sifat seperti itu muncul ketika kita bisa memahami. Makanya Nabi ketika apa? Coba kita lihat. Beliau ketika dilempari batu hanya doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku ini hidayah karena mereka tidak tahu. Ya. Maka memahami ketidaktahuan orang itu salah satu bentuk kita menghadirkan lapang dada dan tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Ketahui dia ini nggak tahu. Makanya Nabi pernah suatu ketika lagi sedang taklim begini ya di masjid Nabi SAW, datang sekonyong-konyong orang Arab Badui, namanya juga orang Arab Badui, jangan ikut majelis taklim Nabi, nggak tahu ilmu. Disangkanya kalau orang Arab Badui orang pedalaman begitu kan, kencing di mana-mana pun bisa kan? Yang namanya sudah nggak tahan langsung kencing di situ. Dianggapnya masjid itu juga sama kayak di kampungnya begitu ya. Sampai di sana pengen kencing, kencing aja begitu, kencing di masjid. Subhanallah. Apa yang dibuat? Para sahabat udah begini semua ini. Ini orang kurang ajar, datang-datang nyelonong langsung kencing di dalam masjid. Kalau dulu kan enggak dari porselen begini ya, dulu dari apa? Dari tanah ya. Subhanallah, tapi Nabi SAW malah mencegahnya. Tolong ditahan. Apa yang membuat beliau seperti itu? Yang membuat beliau karena beliau menyadari bahwa sang Arab Badui ini tidak tahu. Kalau dia tahu tidak akan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan permisalan kalian dengan orang Arab Badui ini tidak lebih seperti onta yang lepas dan orang yang punya. Ada orang yang coba untuk apa? Menakut-nakuti. Akhirnya dia tambah lari. Tapi ada orang yang membujuknya. Membujuknya dengan apa? Membujuknya dikasih makan. Kemudian setelah dia dekat lalu kemudian diikat. Nah Nabi SAW seperti itu. Dia bukan kemudian dibentak-bentak, dicaci, lalu dia makin lari, makin jauh. Tetapi malah apa? Setelah selesai, dipanggillah sang Arab Badui ini. Wahai saudara, ini tempat suci tidak layak untuk kotoran. Selesai. Subhanallah. Ini tempat suci tidak layak untuk kotoran. Makanya beliau mengatakan apa? Kesannya luar biasa sampai sepanjang hidupnya. Tidak pernah aku dapati seorang pengajar dan pendidik yang lebih baik dibandingkan Nabi SAW. Nabi SAW. Ini mengetahui, memahami ketidaktahuan. Oleh karenanya, kadang-kadang Nabi kalau terkait dengan dirinya tidak pernah marah. Tetapi kalau sudah urusan agama, Nabi marahnya luar biasa. Ya. Nabi SAW pernah marah sampai, dalam hadis yang sahih insya Allah, tidak pernah marah semarah seperti itu. Ketika kapan? Ada seorang sahabat ngimami panjangnya luar biasa. Jadi imam panjangnya luar biasa. Jadi panjangnya. Dalam hadisnya, Nabi kemudian tidak semarah seperti ini. Maka kemudian Nabi mengatakan, bagaimana itu urusan kaum? Ya, dia membuat lari orang ketika menjadi imam ya, karena di belakangnya ada orang sakit, ada orang tua, ada orang macam-macam. Nah ini contoh Nabi SAW ketika urusan agama atau urusan yang lain ketika misalkan ada seorang wanita dari Quraisy yang mencuri. Ya, ada orang wanita Quraisy dari Bani Mahzumiyah mencuri yang diwajibkan untuk dipotong tangannya. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini kan bangsawan ini. Ya, malu kalau kemudian dari bangsawan dipotong tangannya. Coba cari solusi. Dicarilah kemudian kira-kira kita cari orang yang paling dekat dengan Nabi untuk minta gerasi. Kalau kita begitu minta gerasi lah agar tidak jadi itu dipotong tangannya. Dipilihlah Zaid. Ya. Zaid ini adalah orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Saking dekatnya Zaid ini disandarkan kepada Nabi. Ya. Ini anaknya Nabi. Yang langsung kemudian turun dalam surat Ahzab bahwa jangan kau panggil anak-anak angkat kalian dengan bapak, tapi panggillah mereka dengan nama-nama mereka. Itu akhirnya dijadikanlah dia sebagai perantara. Kemudian Zaid datang kepada Nabi, kemudian untuk minta gerasi kepada wanita
Bani Makhzumiyah bangsawan ini. Nabi langsung marah. Nabi berdiri, lalu kemudian beliau berkhutbah. Nabi SAW sering begitu ya. Kalau ada momentum langsung berkhutbah, langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Bagaimana ini kaum? Ya, ada orang yang sudah layak untuk dihukum tetapi tidak ditegakkan. Sungguh dulu orang sebelum kalian kehancuran mereka, kalau yang mencuri kaum bangsawan dibiarkan. Giliran kalau yang mencuri orang-orang biasa ditegakkan itu hukumnya. Maka akhirnya dia Nabi SAW dalam urusan agama. Makanya kita coba bagaimana marah boleh tetapi terkontrol. Nabi juga sampaikan kepada kita, silahkan marah. Pertama syaratnya, jangan pernah sampai mencela atau menghina. Semarah-marahnya kita tetap terkontrol. Jangan kemudian sampai menghina. Sebab kalau sudah menghina ini, sampai luka di hati, nanti susah itu. Jadi kita kadang-kadang, misalkan, kalau sudah marah sampai kemudian bilang macam-macam. Si pincang, misalkan. Si apa begitu ya. Subhanallah, nggak boleh. Yang kedua, kalau kita marah jangan memukul. Jangan memukul. Jadi kadang-kadang kita ini kalau sudah marah nggak terkontrol, pukulan. Piring melayang, pintu ketendang, ya, kursi kemana-mana, ya subhanallah. Nah ini ternyata menjadi sebuah masalah-masalah yang memang perlu kita jaga ya dalam perkara ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak. Mikrofonnya mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Masih berkaitan dengan pertanyaan Mas Fajar tadi Pak Ustadz. Marah gitu. Alhamdulillah sejauh ini saya mampu mengontrol marah, tapi sakit hati Pak. Ya, saya tidak memukul orang yang katakanlah menghina saya, ya, tapi saya jadi sakit hati karena ucapannya itu. Karena sakit hati saya tadi konsekuensinya biasanya saya menghindari orang itu, orang tersebut gitu. Nah, ada sebagian teman yang mengatakan saya memutus silaturahmi. Padahal saya melakukan hal itu karena sakit hati karena perbuatannya atau karena ucapan beliau itu kepada saya gitu. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi makanya dulu pernah ada cerita, ya, harus hati-hati kita dalam menjaga ucapan ya. Ada seorang ayah yang hendak memberi pelajaran yang luar biasa ya kepada seorang anaknya. Pokoknya setiap kali marah, tolong jangan lakukan apapun kecuali paku ya. Buat paku di dinding, paku di kayu begitu ya. Kalau marah, hari ini marah, paku di kayu begitu ya. Maka setelah itulah kemudian setiap kali marah betapa sering marahnya, akhirnya paku-pakunya itu semakin banyak ya. Setelah itu suruh dicabut ya. Setelah dicabut, coba tengok apa yang kau lihat, adakah bekas-bekasnya bisa dihilangkan? Tidak bisa dihilangkan. Jadi ternyata kalau kita melukai hati orang lain ya, sama seperti itu ya. Kadang-kadang begitu menusuk ya, maka sehingga sulit kadang-kadang kemudian untuk kita hilangkan, sama seperti ketika paku sudah ditancapkan, bekasnya tidak mungkin bisa hilang. Artinya apa? Kita harus berhati-hati ya dalam ucapan ya, dalam sebelum kita mengucapkan sesuatu. Nah, kalau kemudian kita sampai ke hati ya, Bapak Ibu sekalian, memang hal yang paling mesti kita lakukan ya, bahwa kemarahan kita ini sesungguhnya ya sesuatu yang normal-normal ya, dalam batas tertentu. Tetapi menjadi masalah, bahkan berdosa kalau kemudian membawa kita kepada hal yang lebih besar lagi. Seperti apa? Memutus silaturahim. Jadi memutus silaturahim ini berarti kita hal yang lebih besar lagi. Jadi marah boleh ya. Kita sakit hati ya kadang-kadang ya. Ya siapalah yang kemudian tidak sakit hati kalau kemudian kita dicela ya. Tetapi kalau kemudian saya memutuskan silaturahim, ini sesungguhnya kita melanggar yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian ingat ya, bahwa kadang-kadang kita untuk menghilangkan kemarahan dan sakit hati kita seperti itu, cobalah kita lihat atau kita rasakan betapa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih yang kita rasakan. Allah tidak lagi, mungkin kita baru mungkin kata-kata seperti itu. Allah tidak lagi diakui sebagai Tuhan. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetap saja itu orang-orang yang enggak puasa, enggak sholat, enggak ibadah, diberi rezeki oleh Allah. Padahal mereka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam itu takadus samawati yatafattarna ya. Hampir-hampir saja
hampir-hampir saja langit itu terbelah dan bumi ini hancur. Gara-gara apa? Ucapan sebagian manusia bahwa Tuhan itu tiga. Allah itu marahnya sampai seperti itu. Tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala rahmatnya nggak kurang-kurangnya. Makanya kadang-kadang kalau kita sakit hati dan sebagainya, ya Allah nggak seberapa sesungguhnya kita. Allah diingkari, Allah nggak diibadahi, Allah nggak diakui Tuhannya. Padahal Allah yang ciptakan dia. Allah yang beri sehari-harinya rizki kepada dia. Makanya kalau kita kemudian tidak memaafkan, ya Allah betapa kerasnya hati kita ini. Ya, betapa kerasnya hati kita. Kadang-kadang dengan memahami seperti itu, kita akhirnya lembut ya hati kita. Sudah masuk waktu ya? Belum. Oleh karenanya, ingat juga bahwa kalau kita marah boleh, tapi kata Nabi maksimal 3 hari. Jangan lama-lama. Boleh kita marah, tetapi kalau kita mau marah, maksimal 3 hari. Lepas 3 hari, tidak ada marah lagi dalam diri kita. Boleh ya marah, tapi 3 hari saja. Nabi SAW, la yahjur akhahu fauqa thalathin. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, kita kena ancaman, memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, doa akan senantiasa didengar sepanjang. 1, dia tidak memutuskan silaturahim. Yang kedua, tidak berbuat musyrik. Tapi kalau kita memutuskan silaturahim, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati. Ini untuk mengelola ya agar kemarahan kita tidak berlarut-larut ya. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf ya. Apa yang bisa kita lihat? Nabi Yusuf apa kurangnya ya? Dimasukkan ke sumur, lalu kemudian dia jadi budak bertahun-tahun sampai di penjara bertahun-tahun. Tapi ketika 12 orang saudaranya itu datang ya dan kemudian mengakui kesalahannya, apa yang dia ucapkan? La tathribal yaum innallaha ghafurur rahim. Tidak ada celak bagi kalian. Begitu mudahnya. Siapa? Nabi Yusuf memaafkan siapa? Memaafkan saudara-saudaranya yang telah menzalimi dirinya. Nah, dengan melihat sejarah-sejarah para nabi yang mereka begitu lapang dadanya ya terhadap dirinya, maka sungguh ini juga akan menghantarkan kita memiliki kebersihan hati, kelapangan dada. Doa kita yang selalu yang diajarkan oleh Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan sedikit pun unek-unek, dengki, dongkol, marah di dalam diriku. Insyaallah. Alhamdulillah sudah masuk waktu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kaji bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sudah cukup komprehensif tadi ya. Saya tidak akan menyimpulkan karena ini masih lanjutan dan akan dilanjutkan lagi hari Sabtu. Pak Ustadz ya kebetulan ya? Atau kalau ada kesempatan ya Pak Ustadz ya, karena kita masih ada beberapa tema lagi juga untuk dibahas pada sesi nanti untuk hari Sabtu. Jadi terima kasih Pak Ustadz, dan karena sekarang sudah waktunya berbuka puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.